Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kepulauan Seribu dan pendengar setia podcast Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Semangat beraktivitas hari ini, Kamis 5 September 2024. Saat ini Radio Kepulauan Seribu di segmen podcast, talk show cerdas atau cerita sehat dan berkualitas bersama saya Hesti Hasan dan juga narasumber kita dari RSUD Kepulauan Seribu, Dr. Winson Jos SPPD. Pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, episode hari ini kami akan mengupas tuntas tentang pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana hal tersebut dapat mencegah berbagai penyakit dan bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari ahli kesehatan RSUD Kepulauan Seribu. Baik, pendengar setia podcast Radio Kepulauan Seribu, sebelum kita membahas tema kita di pagi hari ini tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita dari RSUD Kepulauan Seribu. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk mendengarkan radio streaming kami dan gabung live di Instagram RSUD Kepulauan Seribu. Jika ada pertanyaan, silakan utarakan di media sosial kami, bisa juga melalui Facebook Radio Kepulauan Seribu. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Hesti. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Hesti sehat? Alhamdulillah sehat, ya. Pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada, ya, tak kenal maka tak sayang. Mari kita dengarkan profil singkat dari narasumber kita. Kami persilakan dokter untuk memperkenalkan profil singkatnya kepada pendengar setia radio podcast dimanapun berada. Oke, terima kasih introduksinya Mbak Hesti. Selamat pagi, mungkin siang juga di beberapa daerah. Perkenalkan, nama saya Dr. Winson Jos, spesialis penyakit dalam, mungkin biasa disapa Dr. Jos. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu selama lebih kurang 3 tahun berjalan. Yeah. Jadi ini tahun ketiga saya. Mungkin teman-teman atau warga Kepulauan Seribu udah tidak asing ya, terutama yang dewasa. Yeah. Mungkin cukup kenal, apalagi kalau udah pernah kontrol ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu, mungkin mengenal. Mungkin itu introduksi dari saya, Mbak Esti. Baik. Sangat singkat dan padat. Baik, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu yang sudah bergabung di radio streaming kami, ya, atau juga di live Instagram RSUD Kepulauan Seribu, terima kasih sudah bergabung. Ya, langsung saja untuk menjelaskan dokter mengenai materi singkat pembahasan kita kali ini tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, ya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Hesti, kemudian kepada para pendengar setia radio podcast Radio Kepulauan Seribu. Jadi saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sebenarnya apa sih perilaku hidup bersih dan sehat ini? Jadi seperti namanya, itu adalah semacam pedoman kehidupan tentang bagaimana sih kita berlaku bersih sehingga bisa mencapai kesehatan yang kita inginkan. Kan salah satu nikmat yang diberikan itu kan kesehatan. Nah, betul. Itu adalah kiat-kiatnya atau resep-resepnya apa aja. Setidaknya ada 10 langkah, mulai dari persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi mungkin kalau ditolong oleh tetangganya atau orang yang lebih tua, mungkin sekarang datanglah ke puskesmas minimal untuk bersalin. Kemudian memberikan bayi ASI atau air susu ibu secara eksklusif yang disebut 6 bulan. Mungkin kalau untuk yang ibu dan anak, mungkin di kesempatan lain bisa mengundang dokter kebidanan atau dokter anak juga yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu. Betul. Kemudian menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin tiap bulan. Ini sepertinya juga program dari dokter anak ya. Kemudian, nah ini bagian yang bersihnya, menggunakan air bersih. Jadi kalau di pulau itu kan kadang-kadang air itu rasanya entah asin atau mungkin agak payau. Nah di sini bagaimana caranya mengupayakan penggunaan air bersih. Cuci tangan pakai sabun secara benar. Nanti kita akan bahas lebih dalam juga. Gunakan jamban yang sehat. Jadi
tidak ada lagi budaya BAB atau buang air kecil sembarangan tuh. Iya. Misalnya mentang-mentang di daerah pesisir, pantai, BAB aja di sekitar pantai, toh nanti akan tersapu oleh air laut. Jangan sampai seperti itu. Kemudian memberantas jentik nyamuk, cukup banyak juga ya, lagi-lagi karena kita daerah pesisir, jadi mungkin ada tampungan air sehingga mungkin akan banyak jentik nyamuk di situ. Makan makanan yang sehat, mungkin kita bisa kaji juga lebih dalam ya, apa aja yang disebut dengan makanan sehat. Apakah suatu makanan misalnya hanya sekedar makan sayur saja itu termasuk sehat atau enggak. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam, Mbak Hesti. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok. Itulah pedoman-pedoman dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu Mbak Hesti untuk materi dari saya. Sebenarnya apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Jadi pedoman yang isinya tadi 10 macam yang bisa kita praktekkan, malah harus kita praktekkan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Baik, terima kasih dokter ya penjelasannya. Nah, itu secara garis besar ya pendengar setia bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah ada ya pedomannya, dan tergantung kita nih mau ngejalaninnya atau tidak. Karena kalau menjalaninnya kita hidup sehat ya dokter ya. Sehat. Ya, kalau tidak mau berarti tidak sehat takutnya, ya. Gitu. Takutnya gampang sakit ya dokter. Betul. Baik, dokter bisa dijelaskan nggak secara singkat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya, atau PHBS ini tadi ya? Mungkin tadi lebih ke penalarannya kali ya, lebih penjelasannya. Silakan dokter. Jadi sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat ini apa sih? Jadi itu program yang dicanangkan pemerintah yang sangat sederhana, sifatnya itu individual, artinya nggak perlu seseorang jadi tenaga kesehatan atau nggak perlu seseorang itu sarjana ataupun yang lain untuk bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Ini adalah resep-resep siap pakai yang artinya cuma tinggal dikerjain saja. Karena pada akhirnya kan mau sehebat apapun teori, mau sehebat apapun obat misalnya, pada akhirnya kalau nggak diminum, nggak dipraktekkan ya nggak akan berhasil. Tapi kalau dirangkum, ini adalah pola hidup sebenarnya, gaya hidup, bagaimana seseorang melalui gaya hidup PHBS ini bisa mencapai kesehatan. Langkah-langkahnya tadi ya, mencakup kesehatan ibu dan anak, kebersihan, misalnya menggunakan jamban, air minum yang bersih, kemudian cuci tangan, dan gaya hidup, misalnya dengan tidak merokok dan rajin olahraga. Mungkin itu rangkumannya Mbak Hesti. Iya, jadi kalau misalnya orang dengan pola hidup yang sudah tidak sehat, masih bisa nggak nih dokter untuk memperbaikinya mulai dari sekarang? Bisa, sangat bisa. Tidak ada kata terlambat. Atau mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali nih. Ya, jadi biarpun mungkin tadinya merokok, ya mulai stop merokok. Itu yang sepertinya agak sulit dokter. Nah, jadi sudah bertahun-tahun kebiasaan merokok, terus berniat untuk berhenti karena mungkin sudah terdiagnosa penyakit. Kira-kira berapa lama itu dokter? Bisa nggak sih dokter Winson bisa ngebantu gitu pasien dengan keinginan berhenti merokok itu? Jadi kalau satu topik berhenti merokok sendiri itu satu pertemuan lagi tuh. Mungkin saya bisa diundang lagi di kesempatan berikutnya untuk membahas tentang berhenti merokoknya aja. Iya. Tapi setidaknya ada beberapa cara ya. Mungkin yang sudah dipandu itu ada 6 langkah. Jadi ask, advise, assess, assist, kemudian arrange dan menilai lagi. Kemudian jadi kita lihat dulu nih apa alasan seseorang itu merokok sebenarnya. Kapan dia merokok? Misalnya saya kalau habis makan nggak merokok. Oh berarti yang paling penting adalah saat makan jauhkan diri dari rokok. Gitu misalnya. Itu salah satu langkah aja. Tapi yang paling penting adalah kesadaran bahwa merokok itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan juga orang sekitar kita yang mungkin kita sebut dengan perokok pasif. Apalagi anak kecil misalnya, istri yang lagi hamil, atau istrinya yang merokok, suaminya ternyata udah ada sakit paru-parunya, itu tentu akan merugikan. Jadi belum lagi uang belanja juga ya, kayaknya akan berkurang dengan merokok ya. Mending dipakai untuk belanja sehari-hari. Harganya mahal ya dokter ya, lebih baik beli beras ya kan? Benar. Bahkan rokok harganya lebih tinggi daripada 1 liter beras. Oh gitu ya, Mbak Hesti sampai tahu? Harus tahu. Baik. Oke. Iya, jadi lebih mahal sebenarnya dok. Tapi memang sepertinya di lingkungan kita saat ini banyak sekali perokok yang susah untuk meninggalkan kebiasaan itu. Susah ya. Baik dokter,
Mengapa PHBS ini dianggap sangat penting dalam upaya pencegahan berbagai penyakit, terutama di lingkungan rumah tangga? Silakan dokter. Oke, jadi kalau kita anggap bahwa kita ingin menuju nih cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 ya, sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, maka batu penyusun terkecilnya apa tuh? Tentu adalah rumah tangga. Itu dulu. Baru rumah tangganya sehat, mungkin naik ke level RT, RW sehat, kelurahan sehat, kecamatan sehat, kabupaten kota sehat, provinsi sehat, Indonesia sehat. Terlalu muluk-muluk kalau kita berharap Indonesia Emas bisa dicapai tanpa Indonesia sehat. Jadi itu pentingnya. Jangan mentang-mentang, apalah saya ini cuma salah satu warga pulau Panggang atau Pulau Pramuka, apa peran saya terhadap Indonesia sehat. Jadi pola pikirnya nggak bisa seperti itu kalau menurut saya. Jadi pentingnya itu di level diri sendiri dan di level bernegara misalnya. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena kadang-kadang ya, yang terutama masyarakat yang tidak terlalu bisa nih, rentan di artinya. Dia tidak artinya dia ingin mempraktekkan pola bersih dan sehat, misalnya Mbak Hesti. Sebenarnya udah tahu nih, tidak merokok lebih baik, gunakanlah jamban kalau mau pengen buang air besar, buang air kecil. Tapi karena tetangga-tetangga ini nih yang nggak tahu, akibatnya efeknya bisa terkena ke Mbak Hestia juga. Betul. Contohnya apa tuh, Dok? Contohnya misalnya kalau kita ngomongin penggunaan jamban nih, contoh aja. Saya pakai jamban dengan benar, Mbak Hesti pakai jamban benar gitu. Tapi ada satu orang aja misalnya, Tuan A lah misalnya, dia gunakan jamban tidak benar, artinya dia BAB sembarangan. BAB-nya kebetulan di bawah oleh mengandung penyakit gitu. Mungkin ada kuman ya di situ ya, yang paling sering misalnya tifoid. Ada lalat hinggap di tinjaknya. Dia lalatnya hinggap, terbang sampai ke pucueknya Mbak Hesti. Nah, dimakan dong sama Mbak Hesti pucuek kan? Nah, itu bisa menularkan penyakit. Jadi sifatnya level rumah tangga, kesadaran individu agar dampaknya besar ke masyarakat, kurang lebih. Betul. Jadi PHBS ini harus dilaksanakan oleh seluruh ya masyarakat, khususnya di Kepulauan Seribu. Karena kalau satu aja dokter ya yang tidak melakukan PHBS, maka dampaknya ke semua. Ke semua orang, betul. Ya, kalau sendiri kita kalau jajan kan, waduh, kalau udah lapar ngelihat pucue di pinggir jalan ya kan, dokter. Iya. Ya, jadi itu juga hati-hati ya, perilaku konsumsi kita juga hati-hati. Benar. Baik dokter, terima kasih. Nah itu tadi pertanyaan kita yang kedua. Nah selanjutnya, apakah ada perilaku atau kebiasaan yang sering dianggap bersih dan sehat oleh masyarakat, namun sebenarnya keliru menurut sudut pandang medis? Apa itu dokter? Oke, sebenarnya ada beberapa. Mungkin yang saya sebutkan ini nggak semuanya ya, tentu ada juga ya. Tapi misalnya yang paling sederhana itu adalah masalah sampah nih misalnya. Ini kita ngomongin pola hidup bersih dan sehat. Misalnya masalah sampah, banyak yang menganggap bahwa sampah itu cara untuk memusnahkannya adalah dengan gimana Mbak Hesti? Dia apa ini? Dipilah sampah? Dipilah sampah, benar. Tapi mungkin banyak orang sekitar kita yang membakar sampah. Benar sekali dokter. Jadi dianggap bahwa cara yang baik adalah dengan membakar sampah. Langsung hilang jadi abu itu barang kan, tinggal disapu, dibuang, selesai. Padahal tidak. Asap bakaran sampah, apalagi plastik ya, dia nggak benar-benar musnah tuh. Dia bisa larut bersama dengan asap, terhisap oleh anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Bisa jadi buka kos-kosan di paru-parunya. Buka kos-kosan di paru-parunya, nah hal ini akan menimbulkan penyakit di kemudian hari, mulai dari TBC, asma, dan penyakit-penyakit berat lainnya. Itu hanya satu contoh aja tentang sampah. Tentu masih banyak, tapi yang terpikir sekarang itulah kurang lebih Mbak Isti. Sampah, karena masih ada ya dokter ya di pulau nih melakukan pembuangan sampah, tapi pengen sekali beres gitu, akhirnya dibakar. Masih ada dokter? Ada? Ya, Mbak Hesti pernah lihat? Pernah. Ya. Bingung cara nenggurnya karena sekarang tuh zamannya susah ya. Apalagi menasehati aja sulit ya. Maksudnya dianggap kita, kita yang dianggap perfeksionis loh gitu. Iya. Nah itu dia dokter. Padahal kita sayang kepada mereka ya. Betul. Nah, Oke, baik. Jadi itu ya, salah satunya perilaku hidup tidak sehat, bakar sampah itu tidak baik. Apalagi sampah organik dan anorganik itu jadi satu dibakar. Nah, itu sering tuh ya, itu yang tadi saya bilang, kalau dia organik aja, misalnya
pisang atau kulit kelapa dibakar masih oke lah. Tapi kadang-kadang yang anorganik ini kan, kemasan makanan-makanan snack Plastik, ya. itu langsung dibakar sekaligus yang dia nggak akan hancur benar karena dia akan bersama dengan udara masuk ke dalam paru-paru dan menimbulkan penyakit tadi, Pak Hesti. Termasuk asap bakar ikan nggak sih, Dok? Termasuk nggak? Kalau asap bakar ikan sepertinya enggak ya, karena kan dia nggak ada zat organiknya. Tergantung juga tuh, misalnya apakah teknik pembakarannya itu tepat atau tidak. Misalnya pakai bensin misalnya. Nah itu dokter, sekarang kan minyak tanah udah limited edition nih. Kadang warga menggunakan plastik buat jadiin apinya gitu. Itu tentu berbahaya resiko juga, itu berbahaya juga ya. Ikannya itu udah ada bumbu-bumbu plastik juga tuh di situ jadinya. Benar, ya. Jadi itu juga tidak baik. Jadi lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, bagaimana dokter melihat hubungan antara penerapan PHBS dengan penurunan resiko penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan atau diare? Oke, nah kalau ini kita harus lihat dalam kacamata yang lebih luas. Karena hari ini PHBS diterapkan, bukan berarti besok kita langsung sehat. Itu harus pakai kacamata yang lebih luas. Misalnya nih, di zaman saya kecil dulu ya, misalnya saya kecil dulu itu tahun 90-an, 2000-an, itu hampir tiap hari itu ada aja kasus diare misalnya. Saya tinggal di daerah kota untungnya, tapi itu pun masih sering banget diare. Dengan pola hidup bersih dan sehat ini, kasusnya jauh menurun. Jarang lah kita hari ini ketemu orang diare yang sampai menimbulkan misalnya amit-amit perawatan di rumah sakit atau bahkan sampai kematian. Hari ini udah jarang sekali. Jadi itu salah satu program hidup bersih dan sehat, efektivitasnya. Karena biar gimana pun, sama seperti ajaran dimanapun, yang dari kita ketahui, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi dengan mencegah, otomatis penyakit-penyakit yang tadinya ada, sekarang udah jadi nggak ada. Contoh penyakit, Mbak Hesti pernah dengar penyakit kolera nggak? Kolera, penyakit kulit ya? Bukan. Apa tuh? Kolera itu diare yang diarenya itu banyak sekali, sampai tempat tidurnya itu dijadikan ada bolongan untuk duburnya. Jadi bayangkan ada kasur ya, para pendengar mungkin karena ini audio, ada kasur yang ada tempat untuk naruh bokongnya itu dibolongin. Baru di bawahnya dikasih ember. Jadi karena nggak tertahankan akan BAB terus, jadi langsung ke bawah dia. Penyebabnya apa, Dok? Itu adalah sama pola hidup yang tidak bersih dan tidak sehat. Mungkin udah ini kali ya, akut sekali ya diarenya ya, sampai tidak ada respon tubuh untuk menahan keinginan untuk pup ya, buang air besar. Benar. Jadi dia cor terus sampai, mohon maaf nih ya, mungkin udah deket jam makan nih takutnya. Tapi misalnya nih ya, kalau misalnya kita buang air besar cair, encer, itu kan masih ada ampas tuh warnanya kuning. Ini kalau pada kolera itu sampai udah putih, bening. Sakingnya udah nggak ada yang dikeluarin lagi dalam ususnya, tapi tetap keluar terus. Nah, itu bisa menimbulkan, kalau di zamannya ya, itu bisa menimbulkan perawatan di rumah sakit, udah pasti. Bahkan sampai meninggal dunia ya. Hari ini kayaknya udah nggak ada penyakitnya, berkat pola hidup bersih dan sehat. Jadi sederhana aja, tapi bisa ibaratnya memusnahkanlah satu buah penyakit. Iya, jadi memang fasilitas kesehatan dulu juga mungkin belum lengkap ya dokter ya. Terus kesadaran masyarakat juga akan PHBS ini juga masih awam ya kan. Masih awam. Alhamdulillahnya di Kepulauan Seribu sudah ada fasilitas kesehatan ya seperti poskes, puskesmas, bahkan RSUD gitu. Jadi kalau ada yang dirasa jangan malas ke konsultasi ke dokter ya. Betul, silakan di welcome kan. Apapun itu ya dokter yang dirasa ya. Mungkin yang berhubungan dengan kesehatan, karena kalau perasaan ini banyak ya. Apa yang dirasa? Bener, nanti kadang-kadang dirasa tanggal tua itu juga perasaan tuh. Iya, jadi sedikit emosi ya tanggal tua ya. Banyak ibu-ibu yang banting penggorengan, mungkin dapur juga loh kok tanak nasi kosong gitu ya. Bukan itu ya konsultasinya, tapi mengenai perilaku hidup sehat yang mungkin ada gangguan penyakit. Betul.
Oke, dokter, di RSUD Kepulauan Seribu adakah upaya atau program khusus yang dilakukan untuk mempromosikan PHBS kepada pasien atau masyarakat luas? Oke, jadi ada di Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu kita punya satuannya. Misalnya ya, satuan tentang penyakit infeksi itu ada. Kemudian salah satu tupoksi ya, tugas pokoknya dari program ini adalah mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat. Mungkin yang paling penting itu dengan mencontohkan kan, kalau mendidik itu kan dengan mencontohkan, misalnya di lingkungan rumah sakit itu udah pasti tidak boleh merokok tuh, baik staf maupun tamu, pengunjung, pasien, siapapun itu nggak boleh merokok. Itu salah satu programnya. Kemudian tidak diizinkan lah sudah pasti di rumah sakit kencing atau buang air besar sembarangan di dalam lingkungan rumah sakit. Itu juga udah ada. Kemudian terutama di Pulau Seribu ya, itu juga ada programnya, biasanya bulanan kah atau mingguan, saya harus tanya lagi kepada pemegang programnya, untuk mengedukasi masyarakat, termasuk kerjasama dengan podcast Radio Kepulauan Seribu ini, termasuk upaya ya. Iya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Meskipun saat ini tidak nonton streaming, tidak mendengarkan streaming, tapi kita ada siaran tapingnya di YouTube RKS nanti ya dokter ya. Jadi bisa nonton kapan saja, dok. Iya, gitu. Terngiang-ngiang wajah Dokter Jos setiap hari, jadi. Iya. Oke, jadi itu ya salah satu program RSUD juga bersama Sudin Kominfotik. Kita selalu sharing dok, dari dulu sampai sekarang alhamdulillah ada gitu ya, kerjasama Sudinkes bersama RSUD bersama Sudin Kominfotik ya. Oke, kita lanjut lagi ya dokter ya. Apa sih dampak jangka panjang dari penerapan PHBS terhadap kesehatan individu dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan? Oke, jadi ini tadi ya sebenarnya sempat disinggung di awal. Jadi dengan mempraktekkan PHBS, mungkin yang sederhana aja. Seandainya ini saya membayangkannya, seluruh orang di Pulau Seribu itu cuci tangan dengan baik, menggunakan jamban dengan baik, tidak merokok misalnya. Saya bisa membayangkan bahwa paling tidak pulau kita itu bersih dulu, ya, tidak membuang sampah sembarangan, pilih-pilih sampah kayak kata Mbak Hezi tadi. Efek paling dekat kalau kita ngomongin 1-2 tahun, pulaunya bersih, ikannya banyak, kita adalah pulau wisata ya, wisatawan mancanegara itu bisa banyak, ekonomi bisa berputar. Bayangkan saya yang pertama. Benar banget. Terus yang kedua, belum lagi tentang wisata itu kan erat dengan makanan ya. Bagaimana suatu daerah wisata mau maju kalau misalnya nih ya, yang sederhana aja, orang ngaduk kopi itu masih pakai sasetnya. Pernah lihat kan? Ada ya. Jadi misalnya dia kopi saset ya, dituang, air panasnya diseduh, ngaduknya dia nggak punya sendok, digulung-gulung itu, dilinting aja si bungkusnya, diaduk pakai itu. Untuk masyarakat, sebenarnya kalau untuk masalah orang lokal pulau mungkin ini suatu biasa aja, tapi wisatawan dari Swedia datang melihat itu kayaknya kurang sedap ya. Paling nggak kesederhanaan itu dulu aja. Nah, dibayangkan lagi dalam 3-4 tahun ini akan menurun kan, menurun ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Kalau kita ngomongin 5-10 tahun, kalau orang tuanya semuanya udah biasa cuci tangan, semua anak itu akan terbiasa tuh cuci tangan sebelum makan, BAB di kloset. Saya nggak bisa membayangkan, saya nggak BAB itu di kloset tuh, saya nggak bisa ngebayangin tuh, sama sekali nggak bisa ngebayangin. Nah, nanti anak-anak kita kan juga pasti, kalau nggak ada kloset, mending nggak usah BAB gitu sekalian kan. Dalam waktu 10-15 tahun, nggak ada lagi tuh penyakit-penyakit, mohon maaf ya, misalnya cacingan, kita sekarang lihat kan jarang sekali ya. Iya, betul. Itu udah nggak ada lagi tuh penyakit cacingan, akan hilang. Iya, kan nggak lucu ya kalau wisatawan main di pasir putih ya kan, pulang-pulang dari wisata dia kena cacingan. Karena ternyata pasirnya masih ada manusia. Nah itu ya, nggak boleh. Itu yang kita takutkan dokter ya. Jangan sampai pariwisata di Kepulauan Seribu menurun cuman gara-gara kasus tersebut. Ya benar, apalagi kan sekarang tuh gampang viral ya, di pantai-pantai lah, di foto, nah viral tuh udah bisa menurun drastis. Ekonomi juga nanti kan takutnya mandek dan segalanya. Dan belum lagi mencapai cita-cita kita itu, bagaimana kita membayangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita misalnya mau jadi misalnya dokter, insinyur, ya,
kemudian astronot misalnya, kalau untuk mencukupi berat badan aja belum tercapai misalnya, karena nggak rutin timbang berat badan misalnya, tumbuhnya pendek, gimana mau jadi pemain bola? Kayaknya belum sih Mbak Esti? Mungkin pernah dengar nggak timnas dari Pulau Seribu? Belum ya kayaknya ya. Atau mungkin nanti akan ada ya. Iya. Tapi mungkin berarti harus dari sini dulu. Iya. Ini hal-hal yang sederhana dulu nih. Jadi pola makan juga sehat, rajin olahraga. Gimana anak-anak itu mau misalnya jadi atlet panjat tebing, kita kan olimpiade baru emas tuh ya. Iya. Kalau karena asap rokok udah bercokol di paru-parunya, jangankan suruh panjat tebing, lari keliling Pulau Pramuka aja udah ngos-ngosan. Iya. Jadi hal-hal kecil seperti itu, ya namanya mimpi, kan mimpi tinggi aja sekalian. Betul, kan. Ya, jadi harapannya ya dalam wadah berpikir secara keseluruhan tadi, sesuai pertanyaan, kalau kita ngomongin nasional, PHBS hari ini itu akan mencakup ke seluruh aspek kehidupan. Mulai dari prestasi, mulai dari ekonomi, kemudian dari estetika, kita lihat keindahan pulau. Lagi-lagi mau secantik apapun lautnya, kalau di tepi pantainya ada yang warna kuning mengambang, drop pasti. Pasti kan? Benar itu, mau secantik apapun. Nah, hal-hal seperti itu pariwisata. Jadi kayaknya ini salah satu, tentu bukan satu-satunya, tapi ini salah satu batu penyusun utama lah untuk masa depan yang lebih baiknya. Oke, baik dokter ya. Nah, jadi seperti itu ya, kita sama-sama dukung pariwisata Kepulauan Seribu juga gitu ya, dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak keindahan, salah satunya berkaitan dengan perilaku hidup tidak bersih dan sehat ya. BAB sembarangan ya kan. Jangan dipikir nggak ada orang ya. Betul. Orang sih nggak ada ya, kamera, CCTV ya ada dokter ya. Iya. Mungkin orangnya nggak ada di saat itu, tapi kan jejaknya masih ada tuh sampai di sini. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya dokter ya. Apakah ada tantangan atau kesalahpahaman yang sering dokter temui ketika sedang berbicara dengan pasien mengenai penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari? Ini pengalaman dokter mungkin pas ketemu pasien berobat, kenapa Bu diare gitu ya? Apa habis makan apa gitu kan? Apa nih dokter yang sering dokter sampai kesel mungkin ngebilangin pasien yang susah dibilangin gitu? Pernah nggak? Oke, jadi kalau dari segi pengalaman mungkin ada beberapa yang beberapa kasus ya. Yang pertama itu adalah penggunaan jenis sabun untuk terutama lansia. Kita sering banget pakai sabun yang sifatnya itu mengandung antiseptik atau ya yang diiklankan itulah yang biasanya antiseptik. Sabun antiseptik itu sebenarnya baik jika dia dipakai dengan benar. Seperti segala sesuatu di dunia ini biasanya seperti itu. Penggunaan sabun antiseptik biasanya menyebabkan kulit itu bersih, bebas dari kuman yang pertama, tapi kering kulitnya. Jadi kalau ini dipakai terus-menerus dalam waktu lama, kulit itu akan jadi kering, gampang luka, gampang muncul penyakit. Jadi biasanya yang sering saya kasih tahu, dok, saya gatal-gatal nih. Pas tak pegang kulitnya kering banget nih. Kalah kan ibu kering, kering banget, bener-bener kering. Iya, saya bilang, Bu, ibu pakai sabun antiseptik bukan? Ya kalau kita ngomong, mungkin jangan merek ya, tapi yang hijau atau yang merah tuh biasa kemasannya. Nah, itu biasanya saya sampaikan, Bu, ibu boleh pakai itu, tapi jangan lupa berikan pelembab. Nah, mungkin lotion, satu hal ya, lotion. Apapun boleh lah, ya. Yang penting kulitnya dijaga lembab, itu satu hal. Yang kedua adalah pengetahuan tentang ini mungkin salah kaprah. Jadi, kalau orang lagi batuk, nggak enak tenggorokan, radang misalnya, itu ditanya pertanyaannya, boleh minum es nggak? Nah, sebenarnya esnya itu nggak ada masalah. Mau minum es pun nggak masalah, dalam artian dia memang tidak ada alergi dingin ya. Tapi secara umum es itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah es ini dibuat pakai apa? Karena kalau es ini dibuat pakai air yang tidak matang misalnya, air yang kotor dan tercemar, kuman-kuman dari es itu kan menyebabkan penyakit di situ. Nah, justru itulah yang akan menyebabkan gangguan penyakit. Kemudian misalnya, apakah harus pola hidup bersih dan sehat? Apakah kalau saya mau hidup bersih dan sehat, saya harus makan hanya sayuran dan buahan? Itu kan sering. Misalnya baru terdiagnosis sakit gula nih.
Kemudian saya pantang semua, nasi nggak makan sama sekali, makannya cuma yang direbus-rebus, dikukus-kukus. Datang-datang pas sakit gulanya berat badannya 80, datang kontrol bulan depan ke saya berat badan tinggal 55, jadi turun hampir 20 lebih kilo ya, dalam waktu 1 bulan. Itu nggak sehat juga. Nggak sehat ya. Pas ditanyakan, Bapak ada keluhan nggak? Lemes dok, ya iyalah, gimana ada lemes? Tidak ada karbo. Bener, tidak ada karbo sama sekali. Jadi lagi-lagi jalani pola hidup bersih dan sehat. Kalau tidak tahu, tanyakan aja. Ya, nggak harus datang langsung ke rumah sakit daftar dalam artian perlu rujukan dan biaya. Sekedar ketemu di jalan, dokter Jos mau nanya dong, boleh nggak? Kan di pulau ini gitu aja hubungan kan. Pas lagi pas lagi santai. Apa nih ya? Ya. Sampah aja, dok saya sakit gula, boleh nggak saya makan ini? Saya suka banget makan ini, dan ini. Ya, saya biasa bilang kalau bapak memang makanannya itu diizinkan, silakan aja, nggak ada masalah. Paling banyak berhubungan dengan hal-hal itu ya. Tapi untungnya kalau masalah kebersihan, misalnya BAB dan BAK serta cuci tangan, kayaknya pulau cukup oke ya. Pulau Pramuka khususnya. Tidak ada kasus yang ini ya dok ya, berbahaya benar. Misalnya masih ketemu orang, ya kalau anak kecil mungkin ya harus juga ya diberitahu, tapi kalau orang dewasa kayak sekedar kencing sembarangan pun kayaknya tidak ada ya kalau di pulau Pramuka, mudah-mudahan. Soalnya nggak langsung kelihatan di mata. Kita nggak tahu benar. Iya. Nah dokter, terkait dengan penyakit yang saat ini sedang viral nih dok, sebenarnya keterkaitan PHBS seperti apa sih? Supaya kita terhindar dari penyakit yang viral ini yang sedang dibahas oleh Sudin Kesehatan, Mpox ya. Jadi Mpox ini juga penyakit infeksi yang pertama. Betul. Penyakit infeksi itu bagi teman-teman pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, penyakit infeksi itu artinya penyakit itu harus ditularkan dari satu orang ke orang lain. Beda dengan misalnya penyakit metabolik. Metabolik itu artinya datang dari pola makan. Misalnya karena suka makan makanan manis atau minuman manis, akhirnya jadi kena gula. Nggak perlu, mau kita tiap hari ketemu orang diabetes pun, kalau makan kita tidak manis-manis, tidak dari buat keluarga sakit kencing manis, mau tiap hari nempel nih, konco kental istilahnya, itu nggak akan kena diabetes. Tidak menular. Tidak menular. Nah, tapi Mpox salah satunya itu menular. Menular ya. Jadi lagi-lagi pola hidup bersih dan sehat itu jadi sangat penting. Setidaknya ya, yang bisa saya sampaikan ke pendengar, itu yang pertama adalah cuci tangan. Itu penting banget. Baik. Ada mungkin penelitian ya, saya kutip, tanpa sadar sehari itu kita menyentuh wajah kita itu sekitar 10-20 kali itu tanpa sadar. Belum yang sadar. Misalnya apalagi kalau perempuan ya, kadang-kadang benerin makeup atau sebagainya, itu sering banget. Jadi cucilah tangan sesering mungkin, sebisa mungkin. Tapi yang momen vital itu adalah makan dan setelah ke kamar mandi itu harus cuci tangan. Pakai sabun benar. Atau kalau mau praktis, setidaknya zaman sekarang kan cukup banyak ya yang berbahan alkohol ya. Jadi itu setidaknya itu yang paling pertama. Biarpun tidak ada di dalam cakupan PHBS, tapi penyakit Mpox ini kan ditularkan terutama melalui hubungan seksual kan. Jadi budayakan penggunaan hubungan seksual yang aman dan sehat, terutama yang misalnya tidak berganti-ganti pasangan. Cukup dengan yang halal saja. Yang halal saja. Tidak main di luar. Tidak main di luar. Kemudian kan Mpox ini ada kecenderungan sebenarnya untuk pada penyuka sesama jenis misalnya. Jadi hal-hal itu juga jadi perhatian juga. Lagi-lagi halal juga kan. Yang halal saja. Halal itu kan yang berlawanan jenis, yang sudah sah sebagai pasangan misalnya. Jadi hal-hal seperti itu juga jadi cukup penting dan jadi perhatian. Jadi erat sekali ya. PHBS, dengan menerapkan PHBS dengan tepat, niscaya nih, insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit yang viral, termasuk salah satu yang sekarang lagi hangat ya, monkeypox ini. Baik dokter, terima kasih. Nah, kita lanjut lagi dokter ya. Bagaimana dokter merekomendasikan kita untuk mulai menerapkan PHBS dengan konsisten di rumah, terutama bagi keluarga dengan anak-anak? Saya percaya dan meyakini bahwa cara terbaik untuk mengajarkan anak-anak adalah dengan menjadi teladan. Agak sulit sepertinya membayangkan seorang tua, misalnya ayah,
menasehati anaknya sambil merokok, nak kamu jangan merokok, tapi sambil tuh rokok nempel di mulut tuh. Iya, betul. Nak kamu jangan, biarpun nasihatnya tidak salah ya, kan boleh aja seorang perokok menasihati anaknya jangan merokok kan boleh-boleh aja. Tapi sulit saya membayangkan nalarnya anak-anak ini untuk bisa tidak merokok di saat dia melihat orang tuanya merokok gitu. Jadi yang paling sederhana adalah dengan menjadi teladan. Mulai dari apa? Mulai dari yang paling bisa dikerjakan dulu. Misalnya cuci tangan. Kalau saya tips dan itunya pakai alarm di HP. Jadi misalnya nih kita kan makan di jam-jam yang kurang lebih hampir sama nih. Jam 12, misalnya makan sarapan jam 7, jam 8, makan siang jam 12, jam 1, makan malam jam 5, jam 6, jam 7. Alarm aja, cuci tangan. Jadi cuci tangan bisa jadi budaya, jadi dibiasakan. Iya, terbiasa dia ya. Jadi yang sederhana-sederhana dulu aja. Jangan BAB dan BAK kalau tidak pakai jamban yang sehat. Sesederhana itu aja. Kemudian yang lain ya, kalau saya rasa sih masalah jamban ini kita udah melewati itulah. Paling tidak di wilayah Pulau Pramuka mudah-mudahan. Aman. Atau Kepulauan Seribu secara keseluruhan, mudah-mudahan kita udah melewati itu. Tapi di level berikutnya misalnya kita udah mulai bisa membudayakan olahraga dan menjadikan olahraga sebagai budaya. Misalnya kita baru 17-an ya, baru lewat ya sekitar setengah bulan, dan ini musim PON kan, Pekan Olahraga Nasional. Jadi mungkin bisa digiatkan tuh event-event olahraga paling tidak di rumah kan, rajin jalan bareng anak. Budaya yang kurangi penggunaan moda transportasi. Perhatiin nggak Mbak Esti, kalau di pulau ini jalan dari rumah sakit ke kabupaten aja pada pakai pada pakai, kalau sepeda masih mending lah. Listrik. Ini sepeda listrik, motor. Nah, itu hal-hal yang mungkin bukan nggak boleh, tapi dalam artian sehat. Lebih baik jalan lah. Kurang sehat ya. Jadi misalnya boleh misalnya perginya pakai motor, pulangnya jalan kaki. Tapi motornya ketinggalan nggak mungkin juga ya. Iya, udah. Itu paling nggak pola-pola seperti sementara itu. Motornya, sepeda listriknya disimpan dulu. Iya, mungkin mulai dari hal-hal yang tidak mengeluarkan uang dulu ya. Jadi misalnya nih, kalau rokok sebenarnya paling bagus langsung di stop aja. Tapi kalaupun susah dijatah aja. Misalnya cuma boleh merokok kalau udah jalan keliling pulau 1 kali misalnya. Bolehlah bakar rokok gitu. Itu mungkin bisa gitu ya. Sama yang tadi, untuk membudayakan di anak-anak jadi teladan aja. Susah kalau kita ngomong, nak kamu jangan merokok sambil lagi rokok nih, agak susah. Berarti anaknya mikir gini nih, Bapak aja merokok gitu, larang saya ngerokok. Larang saya ngerokok, ini gimana? Kayak nggak masuk akal ya. Mungkin itu sih. Jangan jadi teladan dan mulai dari hal-hal kecil yang tidak mengeluarkan biaya. Iya, sambil merokok main gadget. Nah, itu lebih dari sejam 2 jam tuh dokter tuh kebiasaan ya. Seperti itu. Iya. Oke, mudah-mudahan kita jadi paham betul mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita terapkan sehari-hari ya. Untuk pendengar setia dimanapun berada, pentingnya menerapkan perilaku hidup sehat ini dalam kehidupan kita sehari-hari karena efeknya sangat-sangat bermanfaat suatu saat nanti. Benar. Dimulai dari kebiasaan ya. Oke, karena tadi kita udah ngobrol banyak dokter mengenai PHBS. Sekarang yang terakhir, pesan dokter untuk masyarakat Kepulauan Seribu terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dokter. Oke, jadi yang pertama untuk melakukan sesuatu itu yang penting adalah adanya tujuan. Nah, tujuan itu sangat penting. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah suatu pulau, daerah kepulauan yang mungkin tiang ekonomi utamanya hari ini adalah pariwisata dan kehidupan bahari ya, misalnya wisata bahari terutama. Wisata itu identik sekali dengan kebersihan dan kesehatan. Lagi-lagi masalah kebersihan, tadi kita udah banyak contoh ya. Betul. Kita datang ke satu daerah, pengennya ngelihat laut yang biru, banyak ikannya, tapi yang berenang bukan ikan, tapi bungkus-bungkus snack itu akan menurunkan minat wisatawan. Mungkin datangnya dia mau, tapi untuk kembali lagi itu loh. Kan akan terasa sekali. Jadi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman pendengar setia podcast Radio Kepulauan Seribu ini tidak berpikir melakukan ini untuk diri sendiri, pikirkanlah melakukan ini untuk anak-anaknya, untuk
para wisatawan agar dapat datang dan ekonomi dapat berputar. Jadi alasannya pun kalau bukan pengen ngejar kesehatan, alasan ekonomi pun tidak apa-apa lah. Alasan untuk anak cucu agar lebih sejahtera, lebih sehat, itu pun tidak apa-apa. Karena banyak orang itu nggak kepikiran, karena lagi-lagi efeknya nggak dirasakan hari ini langsung, jadi dia tidak melakukan. Tapi nggak seperti itu pola pikirnya. Pesan saya, tujuan yang kita lakukan ini adalah untuk generasi yang akan datang. Jadi kita hutang nih, dengan tidak melakukan itu hari ini, kita akan hutang kepada generasi yang akan datang. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih dokter sudah menyampaikan pesan untuk pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu dan juga yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Kepulauan Seribu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Oke, pendengar setia dimanapun berada, demikian podcast talk show cerdas, cerita sehat dan berkualitas hari ini mengenai pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama RSUD Kepulauan Seribu, yaitu Dr. Winston Jos SPPD. Terima kasih ya dokter sudah berbagi ilmu. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih dokter, selamat bertugas kembali. Selamat siang dokter. Selamat siang, terima kasih banyak. Baik pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu, demikian obrolan kita bersama narasumber dari RSUD Kepulauan Seribu, Dr. Winston Jos SPPD mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Dan akhirnya terima kasih pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu. Sampai di sini dulu pembahasan menarik kita dengan RSUD Kepulauan Seribu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih, saya Hesti Hasan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.